Pada video kali ini saya akan membahas tentang harga personal. Bagaimana cara Anda memberi harga atau diskon yang gue banget ya, yang gue banget ini untuk calon customer Anda. Dan ini menarik ya, di luar dari bayangan yang mungkin kita nggak pernah mikir tentang ini, bahwa ternyata ya inisial nama atau tanggal lahir itu bisa mempengaruhi terhadap keinginan membeli produk Anda. Nah, sebelum saya membahas tentang penelitian lebih dalam tentang ini, pernah nggak Anda bercita-cita kalau punya mobil, Anda ingin plat nomornya itu yang mengandung nama Anda? Misal, nama Anda Hasan, Anda ingin memberinya H4SAN, atau Raden, atau Rina, atau Dewa, Asep, Raisa, nah seperti ini. Atau kalau nggak, ketika Anda memilih nomor handphone, mungkin Anda pernah berpikir untuk, kalau bisa saya mencarinya yang ada unsur tahun lahir atau tanggal lahir. Nah, ada di antara Anda yang seperti itu? Nah, inilah yang menjadi prinsip ego pricing. Bagaimana menempatkan harga atau diskon yang mengandung unsur nama atau tanggal lahir atau tahun lahir calon customer Anda. Nah, ini menarik ya ini ya gitu. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Coulter and Grewal ya di tahun 2013 yang menghubungkan nama dan tanggal ulang tahun konsumen terhadap harga. Jadi ya di sini dia melakukan penelitiannya langsung dua, yaitu adalah the name letter ya, yaitu adalah orang akan menyukai huruf yang terkandung pada namanya khususnya inisial, dan yang kedua adalah the birthday number. Orang menyukai angka yang berkaitan dengan tanggal lahirnya atau tahun lahirnya. Nah, ini adalah contoh penelitiannya ya. Ini pertama ada orang namanya Frank ya, dan kemudian diberi harga, dua harga. Yang pertama adalah 8,55. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah 8.55 ya. Jadi F ya itu Frank, ini fifth ya. Dan yang satu lagi adalah 8.66 ya. Nah, kemudian ditanyakan pada Frank ya, manakah harga yang lebih menarik buat dia? Nah, dia memilihnya itu adalah yang 8.55 ya, 8.55. Jadi ada F-nya. Nah, kalau kita ngelihat loh, Kang, wajar dong, itu kan lebih murah gitu. Saya juga mungkin milihnya akan lebih murah. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini, yaitu adalah semi. Depannya namanya adalah S ya. Dikasih dua harga yang sama ya, jadi 8.55 ya, 8.55 dan 8.66. Ternyata jawabannya adalah mana harga yang lebih menarik buat dia, itu adalah yang kedua ya, yang 8.66. Nah, itu menarik ya gitu. Nah, penelitian ini tidak sampai sini saja ya. Peneliti melakukan lebih lanjut lagi, yaitu adalah meminta beberapa responden ya gitu untuk masuk ke ruangan lab ya untuk melakukan penelitian. Tapi sebenarnya ketika proses ngantri ini, penelitian itu sudah berlangsung. Jadi ketika mereka lagi ngantri, diputar radio ya, audio, iklan audio untuk menjual sepeda ya, dan dikasih tahu harganya sekali-kali disebutnya 622 dan sekali lagi adalah 688. Jadi 622 ya, 622 ya, 622 disebutnya 622 di iklan tersebut, dan satu lagi adalah 6HTH ya, jadi 6T22 dan 6 ya gitu, HTH gitu. Terus ya diulangin untuk produk yang sama. Nah, untuk responden ini ya itu tidak sembarangan ya gitu, tapi peneliti ini sudah memfilter orang-orang yang akan ikut menjadi respondernya nih, yang memiliki nama inisial dari E dan dari T ya. Jadi kayak yang dari T misalnya ada Thomas ya, ada Tamara ya, ada Tammy. Kemudian yang dari E ada Erikson ya, ada Edward, ada Emily, nah seperti itu. Nah, jadi ada E, ada T nih. Nah, kemudian ketika mereka ini sudah masuk ruangan, ditanya sama penelitiannya tentang purchase likelihood-nya, keinginan untuk membelinya. Ternyata ini menarik juga ya gitu. Orang yang diawali dengan huruf E, jadi kayak Emily, ya Edward gitu, mereka memiliki respons lebih tinggi terhadap iklan yang dibeli harga 6HTH ya gitu, karena ini ada E-nya ya kan gitu. Nah, begitu juga dengan yang namanya T ya, Tami, Tamara, Thomas. Ternyata harga 622 itu lebih meningkatkan purchase likelihood-nya dibandingkan yang 688 ya gitu. Nah, itu menurut saya ini menarik ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan nama. Nah, tidak hanya nama, tapi juga tentang tanggal lahir atau tahun ya.
Jadi ini kayak misalnya ya gitu, ini ada menjual baju ya gitu, kemudian harga aslinya adalah $28. Nah, kemudian Anda tahu bahwa tanggal lahirnya dia itu adalah 14 Januari, Anda bisa memberinya seperti 28,14 ya. Nah, apakah ini meningkatkan dorongan untuk membeli suatu produk? Ya, nanti kita lihat nih ya. Jadi kebayang ya, 14 Januari ya udah ditambahin jadi 28,14. Atau kalau enggak misalnya 16 April ya sudah harganya jadi 28,16. Jadi ada unsur tanggal atau tahun lahirnya. Nah, penelitian ini dilakukan pada sebuah kupon. Jadi para respondensnya itu diberi kupon ya yang sesuai dengan tanggal lahir yang bersangkutan. Nah, misalnya tanggal lahirnya adalah 15 ya gitu. Nah, itu di diskonnya ditulis diskon $7.15 gitu. Jadi ada 15-nya ya. Atau misalnya tanggal lahirnya tanggal 7 ya. Ya udah ya diskon $7.07 gitu ya. Nah, itu ada tanggal lahirnya. Nah, kemudian peneliti ini menanyakan para responden ini seberapa besar mereka akan menggunakan kupon tersebut ya untuk membeli ya, untuk memanfaatkan kupon tersebut. Nah, ternyata kupon-kupon yang mengandung kesesuaian dengan tanggal lahir atau tahun lahir itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak sesuai. Ya gitu. Jadi di sini ya, ini meskipun tidak terlalu signifikan tapi lumayan ada peningkatan. Ya gitu nih. Ya ini 35 ya sekian dan ini 45, sekian ya gitu. Jadi ini lumayan ya gitu, ada peningkatan. Nah, sehingga kesimpulan dari Coulter and Grewals ya, kalau memungkinkan tidak ada salahnya untuk Anda untuk mengkonekkan the price to the person ya gitu. Jadi mengkonekkan suatu harga ya dan mengkaitkan harga ya dengan nama orang itu atau tanggal lahir tersebut ya. Oke, sampai sini dulu ya materinya. Ini menarik ya, banyak penelitian yang tidak terduga oleh kita sebelumnya tapi ternyata itu bisa memberi impact. Dan siapa tahu ini bisa memberi insight buat Anda dan inspirasi buat Anda. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.